Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Hayya 'alas salat.
الله الصلاة والله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, ikhwati iman rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Artinya ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, saat ini pula kita masih dapat berbenah diri. Berbenah diri menjadi orang yang terbaik, baik di hadapan manusia dengan akhlakul karimah, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas ibadah dan amal soleh. Karena suatu saat nanti kesempatan hidup akan berakhir, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kita pun sudah meyakini, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita akan mati. Oleh karena itu kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja kita berada. Dan jangan sekali-kali kita wafat kecuali wafat kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita menghisab perjalanan peta kehidupan kita. Dan nanti ketika kita mempelajari peta kehidupan kita, maka akan muncul 3 pertanyaan, yaitu sedang di mana, mau kemana, dan sedang apa yang saat ini kita lakukan. Sesungguhnya ikhwatu iman, kalau kita buka Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28, bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah ayat 28, maka kita akan mengalami mati 2 kali,
hidup 2 kali. Prosesnya mati hidup, mati hidup. Mati yang pertama yaitu ketika kita lagi di dalam kandungan, yaitu sebelum 120 hari. Itu mati yang pertama. Dan Allah Maha Kuasa setelah kematian itu dihidupkan, yaitu setelah 120 hari atau 4 bulan ditiup ruh, maka hiduplah kita di dalam kandungan ibu sampai melahirkan, sampai saat ini kita hidup pertama kali ini. Kemudian setelah itu kita akan diwafatkan kembali. Kapan waktunya akan diwafatkan hanya Allah yang tahu. Sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 34, ayat yang terakhir, wa man tadri nafsum madza taksibu goda wa man tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari esok, sebagaimana seseorang tidak ada yang tahu kapan dan di mana serta apa sebabnya ajal merenggut nyawa kita. Itu adalah kematian yang kedua kalinya. Dan yang terakhir kita pun akan dihidupkan kembali, yaitu setelah kematian yang kedua kalinya. Dan itulah kehidupan yang hakiki yang kita yakini, di mana kita seluruh amal-amalan akan diminta pertanggungjawaban. Beda sekali dengan orang kafir. Orang kafir mempunyai keyakinan hidup 1 kali, mati 1 kali. Prosesnya hidup mati sudah selesai. Orang kafir tidak meyakini bahwa akan dibangkitkan kembali. Bahkan dengan sombongnya seseorang kafir menabur-naburkan tanah yang sudah bercampur dengan tulang belulang. Dalam Quran surat Yasin ayat 78, may yuhyil idoma wahya romim. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah bercampur dengan tanah akan hidup kembali? Allah langsung menjawab dalam Quran surat Yasin ayat berikutnya, ayat 79, qul yuhyi halladhi angsa awwala marrah. Katakanlah Muhammad bahwa zat yang akan menghidupkan itu, menghidupkan kembali adalah zat yang pertama kali menghidupkan pertama kali ketika sebelum 120 hari tadi. Buat Allah sangat mudah, buat Allah sangat gampang sekali. Jangankan hal semacam itu, mematikan dan menghidupkan manusia, hal yang terbesar pun, menghidupkan atau menjadikan langit dan bumi, buat Allah itu mudah. Dan itulah nanti, ketika nanti dibangkitkan, orang-orang kafir sangat menyesal sekali. Buat orang-orang yang kufur kepada Allah itu sangat menyesali yang tidak ada gunanya. Bahkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100, hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila telah datang kepada seseorang kematian, orang kafir baru mengatakan qala rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ini. Padahal baru kemarin itu sudah ada di dunia, tapi dia ingin kembali. Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ini. Untuk apa?
Apakah mereka untuk mengumpulkan harta? Apakah mereka ingin menduduki jabatan dan kedudukan yang tinggi? Apakah ingin bertemu dengan keluarganya? Ternyata tidak. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku dapat beramal soleh fima taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Ternyata orang kafir ini ingin seperti kita, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, beramal soleh, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya orang kafir saja yang menyesal. Dalam Quran surat Al-Munafikun pun, orang-orang yang beriman pun ternyata ingin kembali. Ayatnya yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu, min qabli, sebelum ya ayatiya ahadakumul maut, datang kepada seseorang kematian. Fayaqula, baru ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau dapat menangguhkan kematian ini, minta waktu sebentar saja ya Rabb, tangguhkan. Ingin apa? Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku menjadi hamba-hamba yang soleh. Bagaimana kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ternyata tidak bisa ditangguhkan apabila kepada seseorang sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dari ayat Al-Quran ini, Al-Mu'minun dan Al-Munafikun sudah menjadi sebuah gambaran buat kita, bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu hari, suatu saat kita akan diwafatkan kembali dan akan dihidupkan kedua kalinya untuk diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Dalam kehidupan ini yang paling jelas adalah yang akan ditanya itu adalah amalnya. Kenapa? Karena harta dan keluarga akan kembali tidak mengikuti, tapi amalnya yang akan langsung ikut bersamanya. Oleh karena itu, di dunia hanya tempat untuk menanam, bukan untuk menuai. Menanam, beramal soleh, dan nanti menuai nanti di akhirat, yaitu mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu mudah-mudahan Allah tempatkan di surga yang paling tertinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita supaya ketika sudah meninggal, amal-amal soleh kita tetap selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Karena kalau kita mengukur amal soleh kita barangkali hanya dibatasi. Pada umumnya kata Nabi, usia kita hanya 60 sampai 70 tahun. Artinya tidak lama. Bahkan tadi sudah disebutkan, ada juga usia manusia itu belum waktu 60-70 sudah meninggal. Bukan karena
sakit, bukan karena sehat, karena batas waktunya sudah ditentukan. Bahkan ada orang yang sudah meninggal masih muda lah, ya, ada yang bayi, ada yang remaja. Bahkan kita tahu Haji Mas Said itu 40 tahun, Asraf itu 40 tahun, Ustaz Jepri 40 tahun, artinya belum ke 60 tahun. Kira-kira kita berapa tahun lagi yang kita inginkan? Apakah kita sudah meyakini bahwa hidup kita 10 tahun lagi? Atau 5 tahun lagi? Atau hidup kita 1 tahun lagi? Atau hidup kita 1 bulan lagi? Atau jangan-jangan kita 1 minggu lagi? Atau mungkin 1 hari lagi? Atau mungkin 1 jam ke depan? Semuanya tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka menawarkan Rasulullah kepada kita, mudah-mudahan sebelum wafat kita mempunyai 3 hal ini. Hadis Bukhari nomor 1641, Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia sudah meninggal, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin yad'u lahu. Ini 3 hal ini, ikhwatu iman, mudah-mudahan kita miliki. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang apabila kita sudah meninggal, terus amalan ini akan mengalir kepada kita. Seperti kita membangun masjid, madrasah, pesantren, memberikan mushaf kepada penghafal Quran atau kitab, atau membuat sumur warga atau sumur pesantren. Kalau sekarang saat-saatnya dibutuhkan oleh warga Gajah saat ini, yaitu sumur atau donasi yang lainnya, itu adalah merupakan amal soleh, sedekah jariyah yang senantiasa terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Kita punya ilmu, kita mengajar atau belajar Al-Quran, diajarkan kembali. Ini salah satu amalan solihan, ilmu yang bermanfaat. Kepada siapa? Boleh jadi kepada anak kita. Anak kita bisa belajar Fatihah karena kita, itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Istri kita belum bisa Fatihah dengan benar, diajarkan, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu itu disebarkan kepada orang banyak, itu adalah yang paling utama. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan Quran. Atau yang terakhir, mudah-mudahan yang kita miliki, yaitu awladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan saya yakin yang hadir pada saat ini adalah merupakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan kita pun turunkan amal soleh itu, lanjutkan oleh anak-anak kita yang insya Allah akan mendoakan kita ketika kita wafat. Apa fungsi dan manfaatnya ketika kita menjadi anak yang soleh, dan bagaimana nanti akan dirasakan ketika anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang soleh? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya inna rajula, ada seseorang pada hari kiamah, la turfa'u darajatuhu fil jannah, akan dinaikkan oleh Allah surganya di tempat yang istimewa.
Kemudian orang tua ini berkata, Rabbi anna li hada, dari mana aku mendapatkan semua ini? Wa yuqalu, kemudian dijawab, bi istighfari waladika laka, inilah berkat istighfarnya waladika, dari anak-anakmu, laka, bagimu. Ternyata anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, termasuk kita terus mendoakan kepada orang tuanya, orang tua akan mendapatkan balasan, dan nanti kelak di yaumil qiyamah di surganya Allah akan dinaikkan di tempat kelas VIP. Mudah-mudahan dengan disampaikan khutbah Jum'ah ini kita sedang dan terus mempersiapkan amal soleh, dan kita menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya, dan kita akhiri dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin washdud wataka 'alal qaumid dhalimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
masing-masing.